Balik lagi bersama gua di konten tentang stand up comedy. Kali ini gue bersama Indra Frimawan. Luar biasa. Gak apa-apa ya begini ya gue. Gak apa-apa. Gak apa. Yang tembak tapi asa nggak asing gitu. Maksudnya? Iya kan kita pernah juga ngetek iya, ini. iya, sama. Ini kebetulan gue lagi di kosan The Red, kosan Frimawan. Iya. Luar biasa. Sehat lu. Sehat dong gue. Gue selalu pangki di mana pun. Ngerasa lemas-lemas. Iya, no. Jadi gue punya konten. Gue baru jalan lagi sih bulan ini. Konten ngebahas tentang stand up. Oke. Gitu. Nah, gue pengen ngebahas tentang konsep stand up lu yang cenderung ke one liner. Oke. Lu ketemu sama orang yang tepat berarti. Anjay. Iya benar. Iya. Siapa? One liner kalau di top of mind orang tuh pasti Frimawan. Indra Frimawan. Iya, soalnya kan ada irisannya kan ada bintang BT waktu bintang itu. BT. Tapi bintang kan nggak mau disebut one liner, bukan one liner katanya. Gitu. Makanya lu sendiri sebenarnya dinobatkan one liner. Emang iya gue one liner atau enggak, gue nggak terlalu one liner juga. Di Suci iya, gue one liner. Soalnya kan pecah-pecah gitu kan materinya tuh, satu kalimat terus bahas apalagi nggak terunut gitu dengan baik gitu. Jadi kalau ada yang bilang gue one liner ya memang komik one liner. Sampai waktu itu banyak komik yang materinya seperti Indra Frimawan. Gue gitu. Gila, inspirasi memang. Sulit banget dah. Parah. Jadi mereka pikir gampang nih, satu kalimat bisa bikin ketawa gitu segala macam. Padahal kan nggak semudah itu kan. Betul. One liner tuh. Juga one liner. Dulu. One liner. One liner dia. Sekarang udah lama gue ngeliat stand-up-nya kayaknya udah mulai ke storytelling dia, udah mulai bergeser. Iya, udah mulai bahas yang keresahan yang gimana gitu. Oh, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari pengertiannya sendiri one liner tuh apa sih bagi lu? Sederhananya one liner itu jokes yang 1-2 kalimat aja langsung lucu gitu. Itu singkatnya aja. Tapi memang seperti itu one liner. Satu line kan. Satu kalimat gitu. Itu sederhananya. One liner. Ada contohnya nggak? Contohnya 3 detik yang lalu. Gue ngomong 3 detik yang lalu gitu. Itu udah one liner tuh. Udah cukup segitu aja gitu. Udah. Kalau nggak perlu panjang-panjang. Kalau yang waktu itu kita sering dengar kan waktu yang punyanya Panca Atis ya. Jakarta itu keras, gue banting nggak pecah. Yeah. Itu one liner. One liner tuh. One liner tuh. Jadi one liner tuh harus mengandung apa sih sebenarnya? Mengandung asumsi dan udah mengandung setup punchline. Tapi singkat, betul. Nggak perlu yang terlalu menyediakan informasi yang banyak gitu untuk membangun sebuah asumsi gitu. Jadi dari kalimat setupnya aja udah harus mengandung asumsi dan segala macam. Terus kita patahin di punchline-nya. Kalau 1 menit termasuk enggak lah. One liner ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya. Jadi ada batasan durasinya. Nah, kalau misalnya batasan itu gua nggak terlalu paham juga sih apa yang bisa disebut one liner dan bukan. Singkatnya sih one liner tuh jokes yang cepet deh gitu aja. Jokes yang cepet. Iya, cepet, nggak perlu yang terlalu panjang setupnya gitu. Nah, kalau misalkan jokesnya cepet nih, jokesnya cepet, singkat-singkat, tapi ceritanya runut, apakah itu bisa disebut one liner atau storytelling atau setup punchline biasa? Susah juga ya. Iya. Kalau tolok ukurnya runut apa enggak sebuah cerita? Kalau misalnya runut atau enggaknya tergantung konteks besarnya materi ini sih. Kalau storytelling itu ada waktu yang berjalan. Kalau misalnya cuma sepatah tanpa menceritakan ada waktu yang berjalan, kayaknya itu one liner deh, bukan storytelling. Kayak gitu. Cuma satu tema aja. Paham nggak, misalnya one liner gue tentang transportasi, terus banyak nih tentang transportasi yang gue pakai nih. Ini cuma kumpulan one liner aja,
bukan storytelling. Oh. Gitu, paham kan maksudnya? Paham. Kecuali gue ada waktu yang berjalan, misalnya gue bahas transportasi, pengalaman gue naik angkutan umum, itu kan panjang tuh, segala macam itu storytelling. Kalau ada waktu yang berjalan. Ada waktu yang berjalan. Tapi kalau misalnya bahas satu topik dan dipretelin dan jokesnya singkat-singkat, one-liner. One-liner, kumpulan one-liner aja. Kumpulan one-liner. Kayak gitu. Nah, terus yang salah dari komika-komika yang berusaha one-liner tuh apa yang sering lu temuin? Mereka terlalu cepat mengambil punchline dan setupnya, kalimat awalnya tuh nggak mengandung asumsi gitu. Jadi terlalu mengada-ngada. Sebenarnya gimana ya? One-liner itu kalau menurut gua yang kuat justru di setupnya. Di setupnya itu lu harus mengandung semua unsur yang dibutuhkan untuk komedi di setup gitu ya. Mengandung asumsi atau apa gitu, pemataan asumsi dan segala macam, atau mungkin mengandung persepsi baru. Oh, itu yang gak lu temuin di komik-komika yang berusaha menciptakan one-liner? Ya, beberapa komik one-linernya tuh nggak sebagus itu, sematang itu secara jokes ya. Ada yang ngirim materi ke lu dan menurut lu ini salah nih one-linernya? Ada lu? Tapi gue lupa persisnya kayak gimana, tapi ya nggak kayak gitu sebenarnya. Gitu. Nah, kalau yang kita sering diskusiin, kenalin nama gua A, gua ini adeknya Spider-Man. Oke. Itu bisa disebut one-liner? Kalau misalnya ada yang nganggep itu lucu, bisa. Kalau menurut gua. Tapi kalau enggak, ya kayaknya enggak deh. Enggak. Tapi kan itu si setupnya tidak mengandung persepsi atau asumsi. Tapi kan dia memberikan persepsi baru. Kalau dia adeknya Ultraman, gitu. Oh gitu. Iya. Kalau dianggap lucu, one-liner. Kalau enggak, Bukan. Gitu. Nah ini bingung juga tuh, Bri. Gimana? Bingung juga. Kalau dianggap lucu one-liner. Oke. Kalau nggak dianggap lucu bukan one-liner. Bukan. Berarti bukan komedi bahkan. Bukan jokes bahkan. Berarti kalau materi ini nggak dicoba-coba mah nggak tahu nih ini one-liner apa bukan. Benar. Makanya one-liner itu bukan cuma jokes menurut gua. Tergantung siapa yang bawain. Misalnya ada orang tiba-tiba saya adalah nenek dari Naruto gitu misalnya. Ada yang bawain mungkin apaan sih? Coba kalau misalnya Rispo yang bawain. Oh, kayak gitu. Makanya menurut gua selain materi, orang yang bawain jokes one-liner itu karakternya harus kuat gitu. Karena orang yang tahu Rispo bakal memaklumi Rispo mengeluarkan materi seperti persepsi itu. Kayak gitu. Menurut gua. Oh. Itu yang miss orang. Kadang-kadang komik-komik baru tuh dipikir dengan kayak gini bisa lucu doang gitu. Karena mungkin melihat sosok Rispo atau gue atau Benny gitu-gitu, tanpa dia tahu kalau misalnya dia adalah badan yang berbeda, karakter yang berbeda dengan materi yang sama, ya belum tentu works juga. Oke. Nah, lu tuh dari awal berarti udah nyeting stand up lu one-liner. Apa sebelumnya lu pernah nyobain storytelling terus ini kayaknya bukan gue banget nih. Karena menemukan one-liner. Kayaknya dari awal gue udah one-liner deh. Karena gue bukan orang yang suka ngomong panjang. Langsung lugas gitu, singkat, padat dan segala macam. Kalau misalnya bawain setup yang panjang, gue merasa nggak nyaman. Makanya gue one-liner. Gue juga suka sih one-liner kayak gitu. Salah satu alasan gue ke stand up kan gara-gara nontonin Calontong, Cingabdel. Oh, jadi dari awal lu emang udah mengkokohkan diri gue sebagai komika one-liner. Pengenalan yang itu yang cukup berat tuh. Maksudnya kan gue belum ada karakter kan. Betul. Belum ada karakter, mereka belum tahu gue. Terus gue tiba-tiba datang dengan jokes one-liner yang harus cepat tanggap. Itu yang susah. Makanya pengenalannya kayak mengukuhkan dirinya itu cukup berat gitu. Harus konsisten gitu. Nah, itu yang mungkin nggak dipunya sama yang lain gitu. Komik-komik baru ya. Nah, kalau proses pembuatan one-liner tuh sama nggak seperti proses pembuatan materi pada umumnya? Apa perlu treatment khusus? Perlu treatment khusus di setup. Contoh yang tadi itu yang 3 detik yang lalu gitu.
Gue ngomong 3 detik yang lalu. Itu kan kayak kalimat bodoh aja kan. Kayak kalimat bodoh. Terus gimana nih dari kalimat yang singkat ini udah mengandung asumsi. Oke. Iya kan? 3 detik yang lalu. Iya. Jeda dihitung sampai 3. 3 detik yang lalu gue ngomong 3 detik yang lalu gitu. Berarti ini ya apa agak sedikit kerja keras juga ya. Kerja keras memang. Kira-kira nih setup gue udah bisa mengandung asumsi atau belum nih? Gitu. Jadi ya. Kalau lu ngelihat suatu fenomena, lu langsung lariin, wah gue pengen eksekusinya one liner atau lu terima dulu bahannya, lu bikin setup panjang segala macam, terus akhirnya endingnya di one linerin. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang langsung ketemu one linernya kayak gimana, gitu. Jadi kayaknya otak gue udah secara otomatis bisa meraba warna, kira-kira warna ini bisa one liner nih masuk nih, kayak gitu-gitu. Kayaknya udah secara otomatis. Oh gitu. Gitu. Kayaknya setiap orang kayak gitu deh. Bukan setiap orang sih, maksudnya komik-komik udah punya sistem yang ada di kepala mereka untuk melihat sebuah fenomena nih. Bisa dijadiin apa nih materi gitu. Insting ya. Insting gitu. Ada ini nggak lo? Ada referensi komika luar nggak? Dulu Mitch Hedberg itu. Terus yang sekarang tuh Anthony Jeselnik gitu. Jadi udah satu, nggak perlu panjang-panjang. Itu lu ngerasa ini lu gue banget ya? Gue banget. Gue tahu Anthony Jeselnik juga dari Panji. Pas Panji nonton Anthony Jeselnik, dia ngerasa anjir Primawan banget nih gitu. Baru dia ngasih tau gue tonton, oh iya anjir gue banget nih. Maksudnya gue suka dengan komedi yang kayak gitu. Lu inget nggak materi Anthony Jeselnik itu yang bagus ya? Salah satunya dia bilang, dia kan agak dark gitu kan. Agak dark, ya betul. Nih yang di spesial dia yang terakhir, Fire in the Maternity House. Dia bilang kayak gini. Ini konsepnya jokes Amerika lah ya. Jokes Amerika. Gua coba translatein. Dia bilang, kakak gua yang cewek memutuskan untuk punya bayi dalam rangka, dalam tanda kutip, menyelamatkan hubungannya dia. Tapi tetap aja gua nggak mau ngobrol sama dia. Paham nggak maksud? Aduh, gua nggak paham tuh, Bri. Coba. Jadi gini. Kakak gua cewek memutuskan untuk punya bayi dalam rangka untuk menyelamatkan hubungannya dia. Sama siapa? Tapi tetap aja gue nggak mau ngobrol sama dia. Anjing, incest. Gitu. Incest. Iya. Dulu kan ini kita ngomongin masalah ini ya, common sense di luar negeri. Emang kalau misalnya lu pacaran terus sering berantem dan segala macam, ya udah gue mutusin punya bayi lah, biar dia merasa ada tanggung jawab. Tapi ternyata yang ngambilin dia si Jeselnik gitu, adiknya sendiri gitu. Anjing. Kayak gitu. Itu one liner tuh. Nggak perlu setup panjang kan? Nggak perlu setup panjang. Setupnya adalah udah kebangun asumsi tuh. Kakak gue memutuskan untuk punya bayi untuk menyelamatkan hubungannya dia. Dengan siapa nih hubungannya? Tapi tetap aja gue nggak mau ngobrol sama dia. Oke. Makanya dari situ. Gitu. Bagi orang yang ngerti, nangkep, tahu maksudnya. Betul. Makanya jokes one liner itu dibutuhkan untuk menyambungkan elemen-elemen yang dihadirin di setup gitu, di punchline. Misalnya setupnya kayak gini, punchline kayak gini. Kenapa orang cukup mikir 2 detik, 3 detik gitu? Karena dia mencoba menyambungkan apa yang ada di setup dan di punchline. Oh gini toh maksudnya gitu. Nyari korelasi ya? Nyari korelasi gitu. Jadi one liner itu nggak perlu dijelaskan. Oh, maksudnya gimana gitu. Nggak, iya. Tersirat ya? Tersirat, betul. Punchline-nya itu tersirat, pasti. Bagaimana kalau orang yang nggak ngerti? Tidak menimbulkan tawa ya? Nggak menimbulkan tawa. Makanya kan orang ketawa karena mereka ngerti. Gitu. Maksud gua, ketika jokes itu dilempar dan tidak menimbulkan tawa karena penonton yang nggak ngerti, apakah jokes itu tetap dibilang berhasil atau gagal? Berhasil kalau ada yang ketawa. Kalau nggak ada? Nggak apa-apa. Bukan gagal? Bukan gagal menurut gue sih. Audiensnya aja mungkin yang
bukan preferensi komedinya dia gitu. Bukan berarti gagal kalau menurut gue. Kalau gagal adalah dikatakan gagal apa? Kalau misalkan apa? Ketika presentase orang yang nggak ketawa lebih banyak. Padahal gampang ditangkap si materinya ini. Ya gitu. Sebenarnya ini bukan permasalahan lucu atau nggak lucu sih, seberapa banyak aja yang paham dan ngerti gitu. Iya. Benar. Oh gitu ya. Iya. Kalau one-liner ya. Selama ini tuh gue kan termasuk orang yang tidak paham banget one-liner. Gue tahu lah one-liner jokes yang tidak terdapat dari beberapa kalimat, tidak lebih dari 1-2 kalimat. 1 menit. Gitu. Cuman pengaplikasiannya tuh gue masih bingung, apakah kalau setupnya ada 2 terus punchline tapi nggak nyampe 1 menit bisa dibilang one-liner? Bisa juga sih sebenarnya. Menurut gue sih bisa disebut one-liner. Nggak ada pakemnya gitu. Nggak ada pakemnya. Kayaknya sebenarnya nggak ada pakemnya. Yang penting joke singkat aja itu disebut one-liner kayaknya. Joke singkat aja. Joke singkat aja. Disebut one-liner. Nah, lu bintang BT, Levi, Levi itu. Benny pernah bikin special show. Yang kita tahu lah special show kan 1 jam. Oke. Apakah packagingnya tetap 1 jam itu joke-joke singkat atau lu mendominan yang mana? Lu pengen mengunggulkan yang mana? Kalau yang di pengakuan kemarin ya. Kalau kasus di pengakuan kemarin sebenarnya itu rangkaian one-liner yang gue coba set up dengan kejadian real gitu. Padahal gue mungkin udah punya jokes one-linernya nih tentang ini. Tapi di setupnya gue buat lebih panjang jadi terkesan storytelling. Terkesan storytelling. Betul. Tapi kalau misalnya gue cabut setupnya yang panjang ini akan tetap jadi jokes storytelling gitu. Oh, kalau diketeng tetap jadi storytelling. Kayak gitu. Kayaknya itu butuh waktu deh. Maksudnya butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Iya. Betul. Soalnya nggak gampang bikin setup yang ngerangkai dari one liner. Levi gue kasih tahu tuh. Soalnya kalau misalnya full one liner nih akan capek. Jenuh juga ya. Elunya jenuh, penontonnya jenuh. Mulai kebaca pola. Betul. Gitu. Mulai kebaca pola. Kalau misalnya dirangkai dengan setup storytelling yang baik gitu, akan menciptakan tensi, ya kan? Nah tensi ini yang dimainkan gitu. Kalau misalnya full one liner, orang-orang kan menganggap ini ya udah, he's just joking gitu. Dia cuma bercanda doang. Maksudnya dia cuma ngelawak doang. Kalau misalnya dipakein setup dan segala macam itu kan tensinya jadi lebih ada untuk special show ya. Oke. Makanya gue salut sama komika-komika yang tipikalnya one liner tapi bikin spesial 1 jam. Kan persepsi orang apakah Indra Frimawan akan one liner selama 1 jam? Ternyata enggak juga. Ada storytelling dan segala macamnya. Mitch Hedberg pernah melakukan itu dan gagal. 1 jam dia one liner terus gagal. Ngebom. Aduh, anjing. Iya, makanya itu ngebom. Itu stres. Ya. Mitch Hedberg. Nah, kalau bicara resiko komika tipikal one liner tuh apa sih? Apa ya? Oh, lupa paling. Oh, karena ingatannya banyak. Iya. Per poin. Per poin. Bahas ini gitu. Tapi keunggulannya dia kalau main jarak pendek, gue yakin dia pecah banget. Menang. Main 5 menit. Betul. Gitu. Nggak perlu lama-lama untuk orang nge-grab dia lebih jauh. Betul. Gitu. Karena dari awal langsung lucu. Oke, gue dengerin lu. Dar gitu. Kayak ini ya, kayak karate ya. Betul. Karate kalau main jarak dekat menang nih. Kalau jarak jauh kalah. Benar. Itu alasan kenapa setiap kali tapping super lu selalu jadi komika favorit. Iya kan? Iya. Dari awal gue udah di dar gitu. Iya, udah mau pembeda nih di antara yang lain setup punchline biasa, storytelling. Tiba-tiba Indra Frimawan menghadirkan anjing nih warna baru nih. Jadi sorotan juga. Benar kayak gitu. Harus pinter-pinter sih one liner tuh. Menurut gua komik one liner tuh harus ekstra kerja kerasnya. Iya. Karena mereka nggak biasa ngomong panjang, nggak biasa membahas sesuatu yang gimana banget. Tapi harus kalau mau berkembang ya lo harus belajar itu gitu. Tapi memang iya tahu
Bintang BT, Levi dan lu kan termasuk orang yang kalau ngobrol panjang tuh nggak terlalu nyaman ya. Bahkan Bintang BT pun pernah gagap kalau ngomong panjang. Gue tuh nggak bisa ngomong panjang deh. Emang harus yang seperti itu apa? Maksudnya? Tipikal harus jadi komika one-liner apa gagap dulu? Enggak juga sih, gue juga gak gagap sih. Lu juga gak gagap Gue sih? gak gagap, cuma informasi yang gue hadirkan di mulut gitu, maksudnya pas ngobrol terlalu lambat dari kecepatan di otak gue gitu. Oke. Gitu. Jadi gue gak tahu nih, anjir gue udah mikir sampai sejauh ini tapi mulut yang keluar tuh cuma sampai sini doang, kayak dipaksain gitu. Jadi ada informasi yang hilang dari kepala sampai ke mulut nih. Nah dari sini gue kesini langsung, yang ini gue sedih gitu. Rumit ya? Rumit. Rumit. Apalagi ini gue ngelihat proses pembuatan materi. Iya, rumit. Tapi nah, kalau komika kayak gua, kayak Remin mungkin lebih mudah untuk kombut ke banyak komik. Oke. Karena kan tipikalnya sama. Nah, kalau lu pasti mengalami kesulitan untuk kombut. Kesulitan. Apa yang lu butuhkan kalau kombut? Kalau yang gue butuhkan sih pandangan lain sih. Pandangan misalnya gue kasih premis, ini kira-kira ada potensi garap yang mana nih. Tapi kalau untuk masalah punchline dan segala macam komedinya, gue udah tahu. Nah, tetap gue lu. udah tahu. Oh, gue harusnya kayak gini dan segala macam. Yang gue butuhkan di kombut ya itu ngelebarin premis. Ini kira-kira bisa bahas apa gitu-gitu. Jadi lu cuman butuh Pandangan lain. Iya, perspektif gitu. lain. Kayaknya gitu bisa diginiin ya gitu. Ya, kayak gitu. Itu yang gue butuhkan kalau kombut. Kalau masalah punchline mah udah lu banget ya. Bisa kok satu setup dengan setup yang sama tapi sama orang lain punchline-nya beda gitu. Bisa. Bisa karena gue udah tahu standar gue bikin jokes tuh kayak gimana gitu. Ke siapa biasanya lu kombut? Kalau di Jakbar? Siapa ya? Kayaknya gue ngobrol banyak sih, maksudnya nyari pandangan banyak. Ke siapa aja kayaknya bisa. Kalau cuma nyari pandangan doang gitu, nggak ada yang terkhusus gue harus ke dia gitu. Kalau dulu waktu awal-awal gue biasanya ke Coki sama Alpi. Coki Musim. Iya, Coki Muslim Sama Alpi Sugoi. Iya, dulu tuh. Jadi kalau misalnya dibilang guru gue, nah mereka berdua tuh, Coki Pardede sama Alpi Sugoi. Dia tuh guru gue. Gue sering kombut sama dia gitu. Mereka juga ngasih punchline karena mereka udah tahu kan. Mereka juga mainnya kan kayak gitu. Iya, benar-benar. Juga kan dulu. Iya, benar. Coki kan dulu kan absurd. Iya. Sebelum dak Iya. gitu. Nah, di tipikal one-liner ini, lu ngerasa kayaknya ada poin plus, ada poin minusnya ya di pembuatan materi ini. Tapi lu tahu nggak setiap pembuatan materi ini akan lu gunakan untuk apa nih si senjata ini? Maksudnya? Ya kayak misalkan kalau gue punya materi, gue bisa lempar ke audiens corporate, gue bisa lempar ke audiens SMA, kuliah. Tapi lu sadar nggak bahwa nih yang tahu mainan gue ini tuh pasarnya ini gitu. Itu kenapa dibilang jokes one-liner itu cukup segmented banget. Segmented karena kita harus paham knowledge, ya kan? Terus relate juga dengan audiens dan semacamnya, makanya nggak semuanya bisa masuk gitu ke skena ini. Soalnya setupnya nggak dibangun dengan terstruktur, cuma satu kalimat, dua kalimat. Kalau misalnya mereka nggak paham, ya itu salah kita sendiri gitu. Tapi sejauh ini lu ini aja ya, maksudnya pede dengan market yang ada ya. Kan kita segmented kan? Segmented betul. Segmented. Pede aja gue kayak gitu. Karena memang itu yang ngebawa gue sampai sekarang gitu. Dengan karakter seperti itu. Gue pernah nonton lu di Pragiwaksono finale. Gue tertarik sama closing lu yang bilang ada 3 jenis materi. Materi tidak lucu, materi lucu, materi jenius, jeda. Nah itu materi nggak lucu. Ketawa itu materi lucu. Itu materi jenius. Pertanyaannya gimana proses pembuatannya? Bisa lu menemukan seperti itu? Banyak yang nanya, sampai sekarang gue nggak tahu gimana jelasinnya. Sumpah, itu cuma terjadi di otak gue doang gitu. Gue nggak, sumpah ya, itu nggak lama kok bikin materi itu, paling 5 menit. Hah?
Serius 5 menit doang. Maksudnya prosesnya tuh cuma 5 menit doang. Gampang banget itu materi gue ketemu di kepala gue. Gampang banget, maksudnya gimana ya? Aduh. Nah itu tadi, kalimat setupnya itu harus mengandung asumsi. Makanya gue bangun sedemikian rupa sampai orang mikir kalau gue tuh wow banget. Iya, gitu. betul. Tapi ternyata cuma segitu doang. Iya. Gitu. Tensinya gue turunin, jadi kan kontras banget tuh dari setup. Punchline-nya, itu tadi nggak lucu. Lah anjing gitu doang. Itu yang lucu. Oh iya lucu. Oh itu yang jenis, iya anjir gitu. Iya. Jadi nggak ada proses pembuatan Nggak ada, gimana? nggak ada yang gue mesti anjir gue harus kayak gitu, nggak ada. Atau kenapa lu bisa kepikiran dilariin ke situ? Karena di 2018 gue ngerasa gue harus punya sesuatu yang berbeda nih. Gue kan 2018 kan lagi fase dimana gue mau ngapain lagi ya di stand up ya gitu. Apa yang bisa gue hadirkan lagi ya? Anak-anak yang lain dengan materinya yang solid gitu, ngebahas keresahan kan. Zaman-zaman itu kan keresahan kan lagi gila-gilanya tuh menurut gue. Iya, orang-orang miskin lah ya kan, nggak ada job dan segala macem. Itu yang lagi diterima. Terus gue mikir gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa mengeluh-ngeluh karena secara pribadi juga gue nggak pernah ngeluh kan. Benar. Apa yang bisa gue tampilkan ya? Ya udah gue sengah aja orangnya gitu. Itu dari situ proses awalnya tuh. Gue bilang gue Prince of Mind Blowing, ya kan. Terus lu kalau tahu kalimat di awal yang materi sarung, gue tuh ngecilin penonton. Maksud gue bilang baik-baik. Enggak, gue bilang kayak gini. Lo kalau mau menikmati jokes gue, lo harus pinter. Tapi nggak ada yang lebih pinter daripada sarung. Baru gue ke situ. Itu kan udah gue ngasih apa ya? Ngasih cap kalau buat nih, kalau lu mau menikmati gue, lu harus pinter gitu. Kayak gitu. Dari udah mulai sengak dari situ. Jadi baru gue masang badan. Kalau dulu kan kayak ya udahlah, menjokes aja tanpa ada sikap. Sekarang sikap gue jelas kayak gini, gue sengak, gue sombong gitu. Tapi materinya mah tetap sama aja. Gue cuma kasih sikap aja. Dari situ baru kepikiran materi yang tadi itu. Materi nggak lucu sama jenius itu. Legend ternyata ya. Legend ya ternyata ya. Gue juga nggak sadar. Itu gue pertama kali bawain di stand up Hutan tuh. Pecah. Gue jadiin closing juga. Banyak yang standing applause. Terus bukan kenikmatan sih, pencapaian komik kalau materi lu bagus adalah diapresiasi sama komik lain. Betul. Gitu. Setelah dari situ banyak yang datengin tuh, materi lu bagus tuh yang terakhir tadi, yang apa? Materi closing itu, yang 3 itu. Oh iya tuh. Ternyata gokil juga ya gitu. Udah pernah dibawain berapa kali semenjak Pragiwaksono final? Nggak ada lagi. Itu terakhir. Ya. Cuma 2 kali doang gue bawain di stand up Hutan sama di Pragiwaksono. Gitu. Karena menurut gue udah cukup memperkenalkan gue sebagai orang yang sengak gitu. Udah bisa bikin materi yang jenius gitu. Pragiwaksono kan cakupannya kan luas kan gitu. Jadi udah iya nih, udah kayak nge-branding di situ aja. Jadi gue nggak perlu bawain lagi. Iya. Udah tinggal sengak aja udah. Iya sih, gue lihat di Pragiwaksono final tuh sikap lu kenceng banget. Jas lu yang longgar. Iya. Jas lu yang longgar. Jas gue pengen pakai jus tuh waktu itu. Kata gue ngapain nih bocah pakai jas. Jus. Gara-gara apa ya? Oh ya pengen tampil beda aja gitu. Pengen tampil sengak gitu. Oh ya apa ya kira-kira yang bisa ngebangun image itu? Ya udah sit and tie gitu. Baju jas dan dasi gitu. Nah, seru tuh. Di tahun ini lu bikin spesial lagi. Iya. Udah diumumin di Instagram namanya Hiatus, betul. Bakal seperti apa packaging yang mau lu kasih ke penonton di show kedua ini? Packaging apanya nih? Secara materi? Bebas, secara penampilan semua, secara segi materi. Hiatus akan jadi spesial show yang sederhana dengan bobot pembahasan yang cukup berat. Gue mulai akan membahas eksistensi kita. Nih kita ngapain sih gitu. Pokoknya poin-poin di mana gue merasa ini hal yang gue lakukan emang hal yang gue mau ya. Apa yang gue butuh ya gitu. Jadi pembahasan yang cukup berat. Ya jangan terlalu menggebu-gebu banget, jangan terlalu santai. Yang penting pesannya dapet gini. Maksud gue adalah kayaknya lu udah
cukup lah tahu reputasi kelucuan gue kayak gimana gitu. Jadi yang gue tampilkan tuh sengak lagi kan gue. Ya nggak apa-apa, gue suka orang-orang pede. Iya. AM aja pede. Pede AM. Iya. Gue suka komik-komik kayak lu, kayak Remin yang punya sikap nggak peduli sama omongan orang. Yang penting gue ngerasa gue benar, gue ngerasa gue benar. It's okay. Iya gitu. betul. Poin itu juga tuh ya. Iya makanya di hiatus nanti itu gue udah mempersiapkan diri gue kalau ini nggak akan segokil pengakuan. Gue udah ngasih standar pengakuan tuh, wah lucu lah gitu, bagus lah pengakuan tuh. Konsep ideal yang ada di kepala gue tuangin. Betul. Gitu. Tapi kalau dia tuh ini lebih ke apa ya, pesan tersirat aja nih dari sisi gue sebagai seorang stand up comedian dan sebagai seorang manusia. Poin yang akan gue sampaikan adalah lu buktiin kalau lu manusia, lu bukan bagian dari statistik gitu. Makanya terciptalah hiatus kan kemarin adalah perjalanan gue pas gue tinggal di Bali kan, berkontemplasi, menikmati hidup gitu, jauh dari hiruk pikuk industri gitu. Gue nggak stand up, nggak komedi nggak ngomongin harta, mbak. Kegiatan gue ke pantai, minum, gitu-gitu, nongkrong, gitu-gitu doang. Nikmatin hidup 7 bulan di sana gitu. Terus sampai di satu kesimpulan, gue butuh untuk menyenangkan diri. Karena selama ini gue sibuk, stres untuk menyenangkan orang. Gue bikin materi buat orang segala macam biar orang tawa, sementara gue sendiri kayaknya butuh hiburan gitu. Makanya muncullah itu hiatus nih bakal jalan di bulan Oktober itu tour tapi tiga kota doang. 3 kota. Udah bisa disebutin kotanya? Udah. Bandung, Jogja, dan Jakarta. Walaupun belum ada tempat dealnya ya, maksudnya mau terselenggara di venue yang mana dan segala macam. Tapi obrolan terakhir sama Bandung sama Jogja tuh, ya udah mereka udah menyatakan ketersediaan. Kalaupun ternyata keadaannya misalnya di sana ternyata balik lagi zona merah atau apa gitu, ya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lah ya, kayak gitu, informasi lebih lanjut. Iya. Ya, gue juga sih penasaran sih sama hiatus nih, bakal jadinya seperti apa. Iya. Gue juga, masih pusing sebenarnya nih. Pasti. Hiatus, iya. Pasti. Materi 10 menit juga belum jadi, sejujurnya. Tapi ya udahlah. Kan masih lama kan. Masih lama. Siapa tahu Juli langsung ketemu 30. Mantap. Gitu. Mantap. Itu dia tuh. Ya. Terima kasih Primawan, gue jadi tahu nih proses pembuatan lo bikin one-liner. Sebenarnya yang 3 sih itu, yang tadi jokes 3 itu, yang gue pikir penulisannya bakal, wah itu tuh ribet nih. Ternyata lo jawab, enggak, gue kepikiran cuma 5 menit. Iya benar, sejujurnya itu 5 menit doang. Banyak juga yang nanya kok, komik-komik, gimana cara lu bikin materi itu? Nggak tahu gue, sejujurnya gue nggak tahu. Tiba-tiba kepikiran aja gitu, kepikiran kayak naikin tensi, gue sengak segala macem. Tapi pas lainnya tolol udah. Kalau misalnya lu perhatiin, banyak jokes gue yang kayak gitu, so meninggikan diri tapi punchline-nya ya udah aja begitu aja, tolol gitu. Iya. Sarung apa ya kan? Itu kan. Yang apa? Udah ninggiin sarung nih. Kenapa nih emang sarung pinter kenapa? Cuma begitu doang, nggak pernah pas doang. Iya, kan? nggak pernah pas doang. Itu juga banyak yang multi tafsir. Gue lihat di komen-komen TikTok, kan di itu kan, ada yang lempar di TikTok, di uploader. Kok nggak pernah pas? Maksudnya apa ya? Nggak ngerti gue. Tolol kata gue. Goblok. Nah itu dia tuh harus menimbulkan itu dulu tuh, perdebatan tuh menurut gue. Iya. Kayak lucu mah semuanya lucu kalau menurut gue, tapi ada kesan lain yang ditimbulkan dari jokes itu. Itu menurut gue yang wah gokil. Iya betul. Kepuasan gue tuh di situ. Terima kasih buat Primawan. Buat teman-teman semua yang pengen nulis one-liner bisa disaksikan video ini. Jadi nggak gampang bikin one-liner. Lu harus tahu step by stepnya, nggak tiba-tiba langsung loncat ke C, harus A dan B dulu yang lu lewati. Betul. Poin yang harus
garis bawahi adalah harus mengandung asumsi. Harus mengandung asumsi. Betul, dari satu kalimat. Betul. Terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa beli digital download Primawan pengakuan di comika.id seharga 150.000. Iya. Tapi jangan deh. Udah banyak yang beli. Lu beli Adit MKM aja. Bener dong. Iya benar. Support kan. Support yang lain juga harus dibeli gitu. Benar, iya. Kalau gue mah ya udahlah udah. Iya, gua aja beli Bel Iya, dari Evolution Bel ya. boleh. Iya. Bel Evolution gitu. Sampai ketemu di show Hiatus Primawan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.